Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal ketika kita menghadap Allah nanti adalah takwa. Jika kita melihat kondisi umat Islam saat ini, khususnya di Indonesia, tergambar dengan jelas betapa merosotnya akhlak sebagian umat Islam. Dekadensi moral terjadi terutama di kalangan remaja. Rusaknya moral umat tidak terlepas dari upaya jahat dari pihak luar umat Islam yang dengan sengaja menebarkan berbagai penyakit moral dan konsepsi agar umat Islam menjadi lemah dan akhirnya akan hancur, sehingga yang tadinya mayoritas menjadi minoritas dalam kualitas. Padahal nilai suatu bangsa sangat tergantung dari kualitas akhlaknya, seperti yang dikemukakan oleh penyair Mesir Shawkibik. Suatu bangsa sangat ditentukan kualitas akhlaknya. Jika akhlak sudah rusak, maka hancurlah bangsa tersebut. Hadirin yang berbahagia, hampir di semua sektor kehidupan umat mengalami krisis akhlak. Para pemimpin sibuk dengan urusannya sendiri, para ulama yang mengalami kemerosotan moral sehingga tidak lagi berjuang untuk kepentingan umat, tetapi hanya kepentingan pribadi ataupun golongan. Para pengusaha dan orang-orang kaya melarikan diri dari tanggung jawab zakat, infak, sedekah, sehingga kedermawanan menjadi macet dan tidak jarang berinteraksi dengan sistem ribawi, serta tidak mempedulikan lagi cara kerja yang haram ataupun halal. Para siswa dan mahasiswa terlibat dalam kasus pertikaian, narkoba, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Kaum wanita muslimah terseret jauh pada peradaban barat dengan slogan kebebasan dan emansipasi yang berakibat pada rusaknya moral mereka. Maka tak jarang mereka menjadi sasaran manusia berhidung belang. Hadirin yang berbahagia, memang perlu dibedakan antara akhlak dan moral, karena akhlak lebih didasari oleh faktor yang melibatkan kehendak sang pencipta, sementara moral lebih penekanannya pada unsur manusiawinya. Akhlak secara teoritis memang indah, tetapi secara praktik memerlukan kerja keras. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memberi contoh akhlak mulia kepada manusia. Pekerjaan itu dilakukan oleh Rasulullah sebaik mungkin sehingga mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Lebih dari itu, beliau menempatkan muslim yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling baik akhlaknya. Sesempurna-sempurna iman seorang mukmin adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Maka tak heran Aisyah mendeskripsikan Rasulullah SAW sebagai Al-Quran yang berjalan. Beliau berkata, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, terjadinya dekadensi moral manusia dewasa ini memberikan gambaran bahwa umat Islam sudah banyak yang menjauhi dan meninggalkan ajaran agamanya. Seseorang tidak melakukan perbuatan tercela selama iman masih terpatri dengan kuat di hatinya. Adapun solusi yang dapat kita terapkan dalam mengatasi krisis moral yang ada di Indonesia pada saat ini dapat dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Yang kedua, memilih teman bergaul dan lingkungan yang tepat. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Dan yang terakhir, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.